Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Satria dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brenda Anggita Susuma dengan NPM 224013169 dari kelas K1 Manajemen Konsentrasi SDM. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis terkait stres kerja yang terjadi pada dua divisi utama di PT Makanan Nusantara, yaitu divisi produksi dan divisi marketing. Jadi di dalam dunia kerja, stres adalah bagian dari dinamika sistem. Stres dapat bersumber dari aturan kerja, budaya organisasi, atau bahkan dari diamnya sebuah tim. Oke, baik. Kita mulai dari akar permasalahannya dulu, yaitu stresor. Yang mana di sini stresor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu job stressor dan personal stressor. Nah, pada divisi produksi, job stressornya meliputi beban kerja yang tinggi. Jadi beban kerja di divisi ini cenderung meningkat secara tiba-tiba karena tuntutan pasar. Mereka dituntut harus memenuhi target yang besar tanpa menambah sumber daya manusianya. Hal ini dapat menimbulkan tekanan fisik yang dapat memperbesar risiko kelelahan kronis karena kondisi kerja yang mulai melampaui batas wajar manusia. Kemudian yang kedua, lingkungan kerja tidak nyaman. Jadi ini tuh kayak suara mesin yang terus-menerus menyala dan aroma kuat dari bahan makanan olahan. Nah, itu kan tentunya pasti akan mengganggu kondisi kita ya. Nah, Malakti dan Atmaja 2024 menegaskan bahwa kondisi fisik lingkungan kerja seperti ini dapat menjadi pemicu stres ergonomik yang bersifat kronis. Kemudian, yang ketiga, ketidakjelasan prosedur antar shift. Jadi ketika SOP tidak diterapkan secara konsisten, misalnya pada perbedaan perlakuan pembersihan mesin antara shift pagi dan malam, maka tim produksi tidak memiliki standar kerja yang seragam. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik antara rekan kerja dan menurunkan kepercayaan tim. Kutisari dan Ikhwan 2021 menjelaskan bahwa ambiguitas peran dan arahan yang tidak jelas dapat menimbulkan tekanan mental karena individu merasa ragu-ragu dalam bertindak dan takut untuk membuat kesalahan. Kemudian personal stressor dari divisi produksi ini meliputi kurangnya kualitas tidur. Jadi banyak karyawan shift malam yang mengaku bahwa mereka kesulitan untuk tidur di siang hari karena lingkungan yang bising atau karena mereka ini harus menjaga anaknya yang mungkin usianya masih kecil. Nah, kondisi ini mencerminkan adanya konflik antara tuntutan pekerjaan dan kebutuhan domestik. Sehingga, jika tubuh dan pikiran tidak mendapatkan pemulihan yang cukup, akibatnya performa dan emosi karyawan tersebut menjadi tidak stabil. Kemudian, selanjutnya masalah emosional. Seperti kasus staf yang mengalami kesulitan fokus karena istrinya baru saja mengalami keguguran, situasi emosional seperti ini jelas akan mengganggu konsentrasi kerja dan meningkatkan kerentanan terhadap stres. Apalagi jika tidak ada sistem pendukung psikologis di tempat kerja. Nah, dalam kondisi stres yang cukup tinggi, masalah pribadi dapat menjadi pemicu tambahan yang membuat karyawan lebih cepat marah, cemas, atau bahkan menarik diri. Sementara di divisi marketing, stresor lebih bersifat emosional dan psikologis. Mereka menghadapi tekanan kinerja yang tinggi. Jadi karyawan diminta untuk menciptakan strategi kampanye digital yang agresif dan berdampak cepat. Padahal tidak ada tambahan anggaran atau tenaga dari perusahaan tersebut. Dalam teori stres kerja ini termasuk bentuk role overload, yaitu beban peran yang terlalu berat untuk ditanggung di dalam waktu yang tersedia. Bekerja dengan ekspektasi tinggi, tapi sumber daya manusianya rendah itu dapat menimbulkan frustasi karena usaha yang besar tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan.
Nah, hal ini memicu adanya rasa gagal meski sebenarnya kegagalannya bersumber dari sistem tersebut. Kemudian yang kedua, perasaan tidak dihargai dan hilangnya sense of agency. Jadi beberapa staf mengaku bahwa ide mereka ditolak mentah-mentah oleh atasan tanpa ruang diskusi. Nah, ketika para karyawan itu merasa bahwa mereka itu hanya dipakai untuk eksekusi tanpa dilibatkan dalam proses kreatif, maka yang hilang bukan hanya semangat kerja, akan tetapi juga identitas profesional mereka. Mereka akan cenderung pasif, hanya sekedar ikut arus tanpa rasa tanggung jawab emosional terhadap hasil kerjanya. Kemudian, keluhan pelanggan di media sosial. Untuk divisi marketing, khususnya tim media sosial, mereka harus berjaga hingga larut malam hanya untuk menangani komentar pelanggan yang kadang sangat kasar atau bahkan hingga menyerang secara personal. Namun, mereka harus membalas dengan sopan meskipun secara emosional sebenarnya mereka sudah kelelahan. Nah, dalam jangka panjang, tekanan seperti ini dapat mengarah pada burnout emosional karena karyawan dipaksa untuk terus bersikap positif meski kondisinya tidak sehat secara mental. Kemudian untuk personal stressor dari divisi marketing ini adalah masalah keuangan pribadi. Jadi beberapa staf di sana diketahui mengalami tekanan ekonomi akibat pasangan yang kehilangan pekerjaan atau utang pribadi yang menumpuk. Nah, masalah ini sangat berpotensi mengganggu fokus kerja mereka. Karena ketika seseorang tidak tenang secara finansial, maka tingkat kecemasannya pun cenderung meningkat. Bahkan saat mereka sedang bekerja, pikiran mereka bisa tetap tertuju pada cicilan, biaya rumah, atau kebutuhan keluarga yang mungkin hingga saat ini belum terpenuhi. Nah, dari stresor-stresor tadi muncullah strain, yaitu dampak nyata yang dirasakan oleh karyawan. Strain di divisi produksi yang pertama adalah kelelahan fisik. Saat tubuh dipaksa terus aktif tanpa pemulihan yang memadai, dampaknya bukan hanya turunnya energi saja, akan tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan kerja, kesalahan operasional, atau bahkan penyakit fisik dalam jangka panjang. Dalam beberapa perusahaan, kelelahan dianggap sebagai hal yang normal. Padahal, jika terus dibiarkan, dapat menyebabkan penurunan produktivitas jangka panjang dan meningkatkan turnover. Kemudian, gangguan tidur dan kesehatan fisiologis. Staf produksi yang bekerja di shift malam, mereka menghadapi disrupsi ritme sirkadian alami tubuh. Ketika tidur siang dilakukan dalam kondisi rumah yang bising, atau saat tubuh belum siap untuk istirahat, maka kualitas tidur mereka akan cenderung turun. Hal ini dapat berdampak ke kesehatan, mulai dari gangguan pencernaan, sakit kepala, hingga daya tahan tubuh yang menurun. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memicu gangguan kardiovaskular dan stres metabolik. Selanjutnya, ketidakfokusan. Hilangnya fokus di sini bukan karena kurang serius, akan tetapi karena kapasitas kognitif mereka sudah penuh. Dalam psikologi kerja biasanya disebut sebagai mental overload. Ini sangat berbahaya karena berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan produk. Kemudian yang terakhir, meningkatnya konflik. Nah, ketika tekanan tinggi tidak ditangani dengan baik, karyawan pasti akan mudah untuk tersulut emosinya. Apalagi jika prosedur kerja tidak jelas antar shift. Konflik jadi makin sering terjadi. Hal ini dapat menghancurkan iklim kerja dan membuat antar tim kehilangan kepercayaan satu sama lain. Jadi konflik di sini menandakan adanya sistem kerja yang tidak memberikan ruang komunikasi yang sehat.
Adapun selain di divisi marketing, yang pertama yaitu mudah tersinggung. Jadi dalam kondisi tertekan, emosi pun cenderung tidak stabil. Bahkan kritik kecil saja bisa dianggap sebagai serangan, dan saran bisa saja dianggap menjatuhkan. Ini adalah tanda bahwa karyawan, karyawan tersebut mengalami kelelahan emosional. Perasaan ini dapat mengganggu kualitas kerja tim dan membuat komunikasi menjadi canggung dan penuh prasangka. Kemudian yang kedua, berpura-pura positif. Banyak staf marketing yang merasa harus tampil ceria dan profesional di depan publik maupun rekan kerja, meskipun sebenarnya mereka sedang merasa lelah atau tertekan. Nah, ini disebut sebagai disonansi emosional. Ya, dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan stres mendalam dan burnout karena individu tersebut merasa harus memakai topeng setiap hari. Kemudian menurunnya partisipasi ide dan kreativitas. Stres dan perasaan tidak dihargai membuat karyawan enggan untuk menyampaikan ide-ide mereka. Sehingga mereka cenderung pasif dan hanya menjalankan tugas teknis saja. Padahal dalam bidang seperti marketing, kreativitas menjadi aset utama. Karena ketika hal ini menurun, maka organisasi akan kehilangan keunggulan kompetitifnya. Kemudian, yang keempat, gangguan kesehatan mental. Akumulasi semua tekanan tadi akhirnya menimbulkan gangguan mental yang nyata. Karyawan mulai susah tidur, mereka merasa cemas yang berlebihan, bahkan mengalami gejala psikosomatik seperti jantung berdebar saat membuka email atau telepon dari atasan. Ini adalah tanda serius bahwa mereka membutuhkan dukungan psikologis. Nah, agar strain tidak hanya menjadi asumsi atau pesat belaka, kita perlu mengukur secara sistematis. Nah, di sini ada beberapa metode yang relevan. Yang pertama, self-report standard questionnaires. Contohnya dengan General Health Questionnaire atau YHQ. Untuk mendeteksi gangguan psikologis umum, YHQ adalah alat ukur psikologis yang dikembangkan